Kan kita bicara tentang konsep tarbiyah yang diajarkan Nabi. Nabi mentarbiyah sahabat itu bukan untuk sekedar dapat gelar, tapi mengangkat beban umat. Maka setelah Nabi wafat, lihatlah hasil tarbiyah Nabi itu. Ada yang jadi khalifah, ada yang jadi gubernur, amir, ada yang jadi komandan militer, ada yang jadi ulama, mengajarkan Quran dan hadis, ada yang menjadi seorang saintis dan seterusnya, sehingga mereka semuanya mengangkat beban umat secara bersama-sama. Jadilah peradaban Islam. Itu tujuan inti dari pendidikan. Nah sekarang kalau misalnya pendidikan kita hanya untuk mengejar gelar, akhirnya mereka mengejar karir. Setelah ini masuk sekolah ini, setelah ini masuk kampus ini, setelah masuk kampus ini nanti kerja di sini. Itu karir, bukan untuk berkarya. Tapi harusnya mereka belajar untuk berkarya. Saya bikin apa? Saya mengangkat beban apa? Dengan kapasitas saya. Dan itu harus dipupuk, dididik sejak di masa pendidikan mereka. Makanya di sekolah rimba kita punya kurikulum yang nggak 100% ikut Dignas karena kayak homeschooling, dia cuma 30%, 70%-nya kita bikin sendiri. Kenapa ada sekolah rimba? Karena saya ngerasa belum cocok dengan sekolah-sekolah yang ada, sehingga anak saya Yahya Ayash mau masuk SD, saya ngerasa kayak, aduh masuk kemana ya? Ya udah bikin sendiri aja deh. Alhamdulillah kecil-kecil bikinlah awalnya dengan konsep gratis, tidak ada yang berbayar, karena saya pengen bikin semacam tren bahwa sekolah Islam 9 hektar, ada kolam renangnya, nanti insya Allah ada farming, ada ternak, ada stable sendiri, ada semua fasilitas, little farm, masing-masing satu kapten, satu anak. Nanti pas panen mereka bawa pulang ke rumah, mama ini hadiah buat mama, panen stroberi, panen sayur, panen telur kampung, dan seterusnya, tapi gratis gitu. Nah saya pengen lagi bikin itu. Tadi sama Ustaz Subhanallah juga cerita, nanti kampusnya Ustaz Subhanallah pengen azam bisa pendidikan gratis gitu kan di kuliah. Itu keren gitu. Nah 70%-nya apa? Mereka belajar bukan di alam, belajar dari alam. Karena banyak pendidikan alam, sekolah alam itu sebenarnya belajar di alam, bukan belajar dari alam. Belajar di alam memindahkan mata pelajaran dari kelas ke alam, cuma itu doang bedanya. Kalau kita bukan belajar di alam, belajar dari alam. Karena alam itu guru terbaik setelah ustadz dan ustazah mereka. Mereka belajar dari musim. Dari musim itu mereka belajar planning. Kamu nggak bisa memaksakan harus nanam musim ini lagi musim kemarau. Kalau kamu mau nanam, bagusnya di musim hujan. Berarti mereka harus nunggu musim hujan. Udah masuknya musim hujan, yuk kita nanam. Nanti musim semi, yuk kita panen. Dari musim aja, mereka udah belajar tentang planning, belajar tentang organize, belajar tentang sabar. Oh, belajar dari alam kayak gitu. Belajar dari ternak, karena itu riayah penting banget buat mereka. Dan ternak itu bukan sekedar ngasih makan, mulai motong rumput. Kemarin ada kejadian beberapa kali, oh ternyata rumput yang basah dimakan sama kambing, kambingnya mati. Saya bilang, nggak apa-apa, itu biaya belajar. Dan mereka tahu, oh gitu ya, ternyata nggak gampang ya. Jadi harus dipikirin hal-hal detail. Sehingga dengan itu mereka belajar tentang life skill, hard skill, yang nanti penting banget untuk masa depan mereka. Itu nggak ada dalam teori di atas meja di dalam kelas. Harus mereka praktekin sendiri. Sekolah yang lain untuk beternak itu simulasi 6 bulan sekali. Pergi kemana, bikin, yuk kita ngasih makan ternak, foto jadi brosur. Di kita itu daily, bukan sebulan 6 bulan sekali, bukan. Kemudian farming nanti gathering ya akhir semester, nggak ada. Setiap pagi mereka harus ngurus couplingnya sendiri. Jadi benar-benar belajar dari alam, tidak belajar di alam. Dan bahkan kreativitasnya mereka diobservasi, ada kayak semacam psikotes, kita pakainya Stephen salah satunya. Oh ini Yahya itu ternyata misalnya dari sekarang kelas 1 SD Yahya itu udah tahu apa yang dia pengenin di masa depan. Yahya pengen apa sih? Nanti kalau udah gede, aku pengen jadi profesor, bah. Oke. Kan jawaban anak-anak itu kadang-kadang berubah-ubah ya. Saya tunggu sebulan lagi, Yahya pengen jadi apa? Kan aku udah bilang, aku pengen jadi profesor. 6 bulan lagi, Yahya pengen jadi apa? Aku pengen jadi profesor. Setahun kemudian saya tanya lagi, Yahya pengen jadi apa? Aku pengen jadi profesor. Masih konsisten. Dan dalam setahun itu memang passion dia di hal-hal yang sifatnya penemuan. Ketika kita bicara tentang Israel, ada anak yang lain bilang gini, kamu gimana menurut kamu tentang Israel? Wah, nanti aku mau bikin racun, kata dia. Aku mau bikin restoran di Israel, nanti aku kasih racun biar tentara-tentara penjajah Israel itu nanti aku racun. Ngeri juga ini anak. Saya nggak ikutan ya, itu nggak ada di dalam kurikulum. Saya bilang gitu mah ajaran ayahnya masing-masing. Saya tanya ke Yahya, nanti kalau di Palestina gimana cara Yahya membebaskan Palestina? Aku mau bikin robot, bah, katanya. Dia manggil saya Baba. Aku mau bikin robot, bah. Robot apa? Robot yang kecilnya sekecil nyamuk, itu akan jadi robot intelijen.
Karena dia penemuan kan, namanya juga Yahya Ayyash. Tahu sendiri kan asal usul nama dari Yahya Ayyash, seorang insinyur Palestina yang kemudian jadilah Hamas. Saya ngasih nama dia Yahya Ayyash karena berharap dia menjadi seperti Yahya Ayyash di Palestina. Dan ternyata benar doa orang tuanya, dia senangnya dengan penemuan. Penemuan apa? Nanti kalau di farming ya, yang bikin gimana nih farming? Aku pengen bikin ada satu teknologi yang bisa nyiram sendiri, bisa ngasih pupuk sendiri, ngasih apa sendiri. Oh bagus. Artinya Miss Cita sebagai kepala sekolah udah mulai menyusun program pendidikannya sesuai dengan bakat anak-anak. Yahya dikasih kalau farming sama-sama farming, tapi Yahya menemukan apa? Nanti yang ini menemukan apa? Ada yang public speaking, ada yang lebih ke motorik kasar. Intinya adalah tujuan pendidikan memang untuk itu, bukan standarisasi. Saya sedih kalau misalnya nanti ada istilah yang ini udah 5 juz, yang ini lama nih ngafalnya nih, 1 juz saya nggak beres-beres. Saya sedih. Yang 5 juz keren, tapi yang 1 juz yang dibilang nggak keren itu keren juga, cuma di bidang yang lain gitu kan ya. Sedih kita kalau misalnya, dan efek psikologis ke anaknya, dia minder. Saya sering dibanding-bandingkan oleh orang tua saya dengan adik saya, sehingga adik saya sampai sekarang itu susah banget untuk bisa survive. Lihat abang tuh, kan gitu kan? Kalau ada salah satu di antara anak ada yang sukses kan sering dibandingin, jadi harus jadi contoh gitu. Lihat abang tuh, si abang itu kemarin juara di sini, juara di sana. Si abang tuh beasiswa di sini, beasiswa di sana. Kamu tuh nakal segala macam. Namanya orang tua kita nggak paham ya, sehingga sampai sekarang dia secara mental block, terus mindset yang dia nggak sadari. Oh saya emang nggak bisa sukses kayak abang, saya emang nggak bisa ini kayak abang. Dia selalu berada di bawah bayang-bayang saya sebagai kakaknya. Sekarang saya coba membuka mental block itu. Kamu tuh nggak sama dengan aku, kamu tuh lebih hebat. Dia tuh dari dulu tuh sukanya tarung. Coba kalau dia masuknya ke fighting club, jadi kayak Habib Nurmagomedov kan keren juga kan. Dia tuh kerjaannya tarung aja tiap hari. Pas udah tsunami, ibu saya korban tsunami, meninggal dalam musibah tsunami. Lagi tsunami, lagi berantem sama tentara. Berantem di pasar, pokoknya preman jagar banget lah adik saya tuh. Saya bilang, kehebatan kamu itu justru karena kamu orangnya nekat dan kamu fisik gitu, main bola jago, atlet banget lah. Kenapa kamu dulu nggak ke situ aja? Ya kan kata mama, saya harus sekolah. Harusnya kamu nggak usah sekolah, saya bilang. Udah aja kamu ikut ke Harapan Bangsa yang sekolah atlet. Kamu mah nggak cocok di akademik, dia mah nggak bisa bolos, mabal, main game di pasar. Ya bukan nakal, dia nggak cocok di situ. Dia cocoknya emang di atlet. Kalau nggak tarung ya main bola. Mungkin kalau dia tarung atau main bola sekarang udah sukses sebagai atlet. Kemudian nanti jadi PNS misalnya, lalu jadi bagian KONI, ngajarin lagi ke atlet-atlet muda kan di situ karirnya ya. Nggak harus dipaksain sama dengan abangnya ya ikut musabakoh. Saya nggak tarung, saya di sini pakai suara. Kalau adik saya ya pakai tenaga, jadi beda. Sehingga di sekolah rimba kita pakainya observasi nomor 1. Kenal nggak dengan anak ini? Maka di name tag mereka di bawahnya tuh ada Stephen. Misalnya Yahya Ayyash, feeling extrovert, FA di sini. Jadi Yahya Ayyash FA ini, FI ini, TE dan seterusnya. Jadi ada kode psikisnya di bawah supaya apa? Guru yang ketika nanti lupa ini anak ini apa sih? Tahu gimana berkomunikasi dengan dia. Oh anak ini kalau komunikasinya kalau ya, anak feeling didekap, dipeluk, perasaannya yang disentuh, jangan logika. Kalau saya thinking extrovert, jadi logika banget yang mainnya. Tapi golongan darah saya adalah sensing, jadi mainnya lebih ke teratur, programming, sistematis, tapi pakai pemikiran. Nah, sehingga orang yang ngomong sama saya, baru saya akan ngeh kalau pakai logika, otak kiri kan. Kalau Yahya, otak kanan pakainya perasaan. Sehingga kalau misalnya ngelarang Yahya jangan gitu dong. Kenapa? Kalau kayak gitu nanti Baba sedih. Buat dia tuh kena tuh. Kalau saya bilang kalau kayak gitu tuh nggak bagus, kalau kayak gitu tuh apa nggak benar, nggak masuk ke dia. Tapi kalau babanya sedih, dia nggak pengen bikin ayahnya sedih, nggak pengen bikin adiknya sedih, nangis. Lebih ke perasaan bahasa. Makanya muncul kode psikologi tesnya di nama mereka supaya bisa observasi. Kayak gitu tujuan dari pendidikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita praktekin dalam pendidikan kita. Kita harus observasi banget anak-anak santri siswa kita ini anaknya apa ya, kelebihannya apa. Memang kayak gitu tujuan dibentuknya sebuah pendidikan. Kalau kita nggak mau repot, maka kita sebenarnya nggak menjalankan pendidikan dengan seharusnya. Emang agak repot. Dan Nabi ahli di bidang itu, bukan seorang psikolog, tapi beliau lebih daripada psikolog. Tahu berkomunikasi dengan orang ini kayak gini, kalau dengan orang ini kayak gini, beda tuh. Tapi kalau ketemu dengan orang yang senangnya tentang masalah masalah akhirat,
Nabi bicara tentang akhirat. Kalau yang lebih ke masalah kemenangan dakwah, Nabi bicara tentang kemenangan dakwah. Kalau yang lebih ke joke, Nabi bicara tentang hal yang renyah, yang receh gitu. Beda banget. Makanya mungkin nggak kita jadikan pendidikan kita sekolah tahfiz as-siddiq ini, tahfiz adalah basic, tetapi pertumbuhannya juga kita lihat dari sisi psikisnya, lihat dari sisi minat dan bakatnya lewat observasi, sehingga tujuan dari pendidikan tadi itu bisa tercapai, yaitu menjadikan anak-anak siswa kita atau santri kita mendapatkan bentuk yang ideal untuk masa depan mereka. Kemudian yang terakhir adalah amalan rahasia seorang murabi yang sukses. Yang pertama adalah kapasitas dan metode yang tepat, karena kapasitas seorang guru itu penting untuk di-upgrade. Saya invest besar untuk meng-upgrade kapasitas guru. Buat saya itu penting banget. Di beberapa negara, saya pernah ke New Zealand ya. Di New Zealand itu saya cemburu sama pendidikan di SD New Zealand. Kata teman-teman saya yang anaknya sekolah tuh, saya tanya, di sini ada ujian nggak sih? Sampai kelas 3 SMP nggak ada ujian Ustaz di New Zealand. Nggak ada ujian. Terus ngapain aja sekolah? Karena tujuan dari pendidikan 9 tahun pertama itu adalah untuk membentuk sosial emosional. Makanya kenapa muncul culture kayak di Jepang. Mungkin kalau dari sisi pendidikan umum yang terbaik di dunia kan Finlandia ya. Di Finlandia juga sama kayak New Zealand. 9 tahun pertama mah gak ada ujian. Kenapa? Karena mereka jelas goalsnya membentuk behavior, sosial emosional, disiplin. Saya di Jepang main snowboard kan saya suka olahraga ekstrim, surfing, skateboard, snowboard. Main snowboard di Jepang pas salju. Pas saya lagi main snowboard itu ada anak SD Jepang lagi belajar ski. Nah, belajar anak SD kelas 1, kelas 2 gitu lah, masih kecil-kecil. Belajar ski, ada sekitar 30 anak. Gurunya 2. Naik ke atas pakai itu kereta gantung sampai di atas, turun sampai di bawah. Itu pas turun langsung baris kayak anak bebek. Langsung berbaris rapi. Dan nggak ada satupun di antara mereka yang ngobrol ketika lagi latihan. Sehingga gurunya nggak ada yang teriak-teriak, anak-anak, ayo Bar, nggak ada tuh di Jepang. Itu Indonesia banget lah pokoknya. Ayo baris, aduh Farhan, apa segala kayak gitu. Teriak-teriak panggil, anak nggak ada itu di Jepang. Yang ada, ayo baris, baris. Ya? Gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Nggak perlu teriak ya, karena pakai mic ya. Jadi saya lihat, kok gini ya behaviornya. Terus kalau turun dari mobil shuttle jemputan sekolah, kan mereka turun tuh. Guru yang nganter mereka turun juga turun, anaknya turun. Setelah gurunya naik, anaknya menghargai supir, menghargai guru yang udah ngantar. Itu ada teman saya, anaknya namanya Izumi, anak Indonesia tapi sekolah di Jepang. Bahasa Jepangnya udah gape banget lah, pokoknya udah Jepang banget lah. Ngomong bahasa Indonesia kayak orang Jepang yang kayak nggak bisa ngomong L, semuanya R kan. Allah jadi Ar-Rah gitu, nggak bisa huruf L, mereka bisanya huruf R. Akhirnya Izumi belajar apa? Ditunjukin videonya. Izumi pas di sekolah, masuk sekolah tuh bukan gini, pelan-pelan. Baru masuk ke kelas, di kelas duduk rapi, keluarkan buku tulisnya, baru dikeluarin. Wah, ini yang diajarin 9 tahun, nggak ada ujian, karena itulah ujiannya sehari-harinya mereka. Dan itu saya dapat, di New Zealand kayak gitu, di Jepang kayak gitu. Saya nggak tahu di Korea, karena saya di Korea cuma main ya, nggak sempat meneliti kayak gitu-gitu. Tapi luar biasa. Artinya di kita hal yang kayak gini nggak dianggap sebagai sesuatu yang serius, tapi lagi ke nilai akademis. Sehingga rahasia lain apa yang saya tanya, kok bisa kayak gitu sih? Yang ngajarin siapa sih? Rata-rata di beberapa negara yang saya pernah tanya-tanya kayak gitu, walaupun bukan meneliti ya, yang ngajar SD itu rata-rata gelarnya itu kayak S2. Ngajar SD gelarnya S2. Kalau gelar akademik, walaupun mereka nggak berpacu ke gelar, tapi kapasitasnya kayak S2. Ada yang nggak gelar S2 tapi kapasitasnya doktor. Di Mesir, Al-Azhar SD itu yang ngajarnya doktor Mesir. Sehingga doktor fresh graduate Mesir itu ada yang cuma jadi yang jagain perpustakaan. Jadi kalau kita datang ke perpus nih, ke library, ke maktabah Mesir, masuk ke perpus itu yang jaga admin itu doktor. Kebayang nggak S2 ngapain? Supir taksi. S2 supir taksi. LC nyapu-nyapu jalan. Kok bisa kayak gitu? Karena Mesir itu produsen doktor paling banyak di Timur Tengah. Setiap hari ada wisuda doktor.
Dokter itu kebanyakan sampai nggak laku lagi di Mesir, mereka pergi ke Saudi, ngajar di Islamic University Madinah, ngajar di Riyadh, ngajar di Mekah. Itu orang-orang Mesir tuh. Di Indonesia, kenapa? Di Mesir nggak laku dokter yang masih muda, lakunya dokter senior. Bahkan kita gaya-gayaan nih anak-anak mahasiswa Al-Azhar, kalau yang kadang-kadang dokter senior itu nggak bisa masuk, yang ngajar adalah asisten dokter, asisten dosen itu dokter juga, cuma baru fresh graduate, baru 2 tahun dia dokter. Kita sok-sok yang ngajar dosen muda sih, gaya banget kita, padahal itu dokter loh. Saking di sana tuh dokter itu udah biasa aja. Kenapa akhirnya pendidikan Islam di Mesir bagus, walaupun secara umum banyak catatan sih, tapi secara Islam syariat mah bagus lah, karena emang yang ngajarnya kapasitas tinggi. Nah, untuk lembaga saya selalu memotivasi, yuk invest yang gede dong di guru, jangan cuma invest di bangunan, jangan cuma invest di fasilitas, jangan cuma invest di siswa, tapi guru, karena mereka yang memberi. Maka muncul peribahasa Arab, faqidus syai' la yu'tih. Orang yang nggak punya apa-apa tidak memberi apa-apa. Kalau kita nggak punya apa-apa, gimana kita mau ngasih? Maka kita harus dikasih yang banyak, baru kita bisa memberikan yang banyak. Makanya buat amalan rahasia seorang murabi yang sukses itu adalah meningkatkan kapasitas dirinya. Belajar terus, jangan berpuas diri. Belajar, apalagi yang kita hadapi anak-anak milenial yang lebih kritis dan logis. Jangan pernah membiarkan pertanyaan mereka itu tidak terjawab atau dijawab asal-asalan, karena itu bagian dari pendidikan. Saya bilang di sekolah rimba, guru-guru tolong ya, kalau anak-anak udah selesai kelas, itu di luar kelas itu juga bagian dari pendidikan loh. Jangan dianggap di luar kelas itu di luar pendidikan, itu inti dari pendidikan. Sehingga itu diperhatikan. Kalau mereka nanya, ya bisa nanya, Ustaz, Mister ini kenapa pakai gini, ini kenapa? Ya itu nanya macam-macam. Kalau di mobil sama saya nanya, Bah, era apa ya istilah dia kemarin? Era digital itu dimulainya kapan sih, Bah? Era digital. Oh ya bentar ya. Era digital. Terus bukan digital, modern. Era modern itu mulainya kapan? Sejak ditemukan teknologi. Oh, nanti ada era apa lagi habis modern? Digital. Habis digital apa lagi? Robotik. Jadi pembicaraannya tuh kita harus ngeladenin. Terus gimana kita ngeladenin kalau kita nggak belajar? Kalau anak-anak kita nanya, jangan biarkan itu tidak terjawab. Mungkin kita nggak bisa jawab saat itu, tapi cari jawabannya. Apalagi sampai asal-asalan jawab. Sama kayak Ustadz ditanya tentang fatwa asal-asalan haram, halal, nggak boleh. Kalau nggak tahu kita bilang nggak tahu, tapi cari supaya kita nanti bisa ngasih tahu. Itu kapasitas. Yang kedua, rahasia amalan rahasia murabi yang sukses itu adalah doa dan tahajud. Ini yang terakhir yang paling penting. Kalau kita belajar di surat Al-Muzammil, ketika Nabi berdakwah, beliau banyak tantangan, beliau sedih, beliau dihina, beliau didebat. Ketika pulang, beliau mengatakan zammiluni, selimuti aku, istirahat. Lalu Allah bangunkan, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Kenapa Allah nyuruh Nabi untuk tahajud? Kenapa Allah nyuruh Nabi untuk sholat malam? Untuk mendoakan orang yang tadi siang didakwahin. Salah satunya, sebutkan nama murid kita di dalam doa kita ketika tahajud. Itu penting dan itu menjadi kunci kesuksesan dalam pendidikan kita. Bawa list nama-namanya absen yang tadi kita pakai di sekolah, di tahajud. Ya Allah, Lutfi, ya Allah kasih dia hidayah, ya Allah banyak banget. Misalnya, itu kan kata badal gak perlu disebut ya. Misalnya nih, ya Allah ini sebutin satu-satu dalam tahajud. Kita praktekin gak itu? Padahal itu penting banget loh. Yang ikhwan nyebut ikhwan, yang akhwat nyebut jangan dibalik. Ya Allah santriwati ini, karena ini kan pemuda semua nih dan sebagainya jomblo, jangan cinloknya sama santriwati. Karena yang tinggal fokus ngajarnya. Doakan untuk kesuksesan pendidikan mereka, bukan tentang kita. Jadi jangan sekalian nerawang ya. Jadi teman-teman, rahasia kesuksesan Nabi dalam tarbiyahnya adalah beliau mendoakan orang yang beliau dakwahi di siang hari ketika beliau sholat tahajud di malam hari. Disebutin namanya. Salah satu yang fenomenal adalah, ya Allah berilah hidayah dan kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua Amrain, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Itu salah satu yang paling fenomenal dan itu mewakili ternyata Nabi punya metode itu. Akhirnya Allah berilah hidayah kepada Umar bin Khattab. Maka sebutkan namanya. Walaupun hidayah di tangan Allah, tapi kita sebutkan namanya dan Nabi menyebutkan nama mereka.
Ya nggak harus tiap malam juga sih disebutin nama habis waktu kita tahajud juga ya. Ya seminggu sekali lah. Ada malam, ini malam buat santri saya. Malam ini saya nggak akan berdoa kecuali tentang mereka. Ya Allah fulan, yang spesifik kalau bisa. Dia tuh pengen banget jadi profesor, dia pengen banget jadi seorang seniman, dia pengen banget jadi seorang arsitek. Ya Allah berilah dia hidayah dan jalan terbaik untuk itu menjadi rahilah. Doakan. Doa seorang guru itu nggak ada hijab antara dia dengan Allah, seperti doa seorang ayah. Dan itu menjadi senjata yang luar biasa. Coba praktekin, mungkin udah dipraktekin ya, coba dawamin ini, mudah-mudahan nanti terjadi keajaiban di kelas. Kok udah berubah ya? Kok dia nggak kayak gini lagi ya? Kok dia sekarang jadi manut banget ya? Kok nurut banget ya? Ternyata itu bukan soal karakter, tapi soal hidayah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Saya simpulkan yang pertama adalah profesi guru adalah bagian dari kenabian. Maka besar hatilah teman-teman, kita sedang mengambil bagian yang mulia itu sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, tujuan pendidikan satu untuk menebar hidayah, bukan sekedar ngajarin wawasan. Kedua, untuk membentuk perilaku, dan yang ketiga untuk mencetak calon rijal dan nisa. Kalau rijal kuatut tahammul, kuat menanggung beban. Kalau nisa, dia memiliki izzah dan iffah, kemuliaan, harga diri. Itulah yang diajarkan kepada perempuan. Sehingga semakin besar rasa malunya, semakin besar harga dirinya, semakin sukses pendidikannya. Untuk yang ketiga dari tujuan pendidikan. Yang ketiga, bab yang ketiga adalah amalan rahasia seorang murabi. Yang satu, tingkatkan kapasitas terus, jangan berhenti belajar, baca, kemudian ikut pelatihan. Dan yang kedua adalah tahajud dan doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Pembekalan banget buat kita, khususnya di tahun ajaran baru ini. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berikutnya, insyaallah akan ada sesi tanya ya Ustaz ya. Ada sesi tanya, mungkin 1-2 pertanyaan. Adakah di antara Bapak Ibu guru yang ingin bertanya? Bisa lambaikan tangan jika ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Bismillah. Ustadz izin mau tanya. Tadi kita bicara soal program ya Ustadz ya. Nah, sedikit yang saya pelajari tentang Al-Quran itu isinya tentang bahasa-bahasa program. Nah, bagaimana kiranya kita menyampaikan bahasa program ini supaya kita, baik kita maupun anak-anak yang kita ajari itu mampu memprogram atau menghipnotis diri kita dengan setiap program yang ada di dalam Al-Quran itu, sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berakhlak Qurani. Sedangkan bahasa Quran itu kan masih dalam bentuk bahasa makro, seperti misalnya disebutkan dalam Al-Quran itu, dan bertakwalah kamu atau jadilah kamu orang yang beriman. Nah, bahasa-bahasa itu kan untuk anak-anak kecil masih belum bisa dipahami. Bahkan untuk kita sendiri juga kadang-kadang masih bingung iman itu seperti apa dan contohnya bagaimana gitu. Atau mungkin yang dimaksud dengan takwa itu bagaimana, atau contoh mudahnya kita mengajari mereka untuk disiplin, sedangkan mereka belum paham apa itu disiplin. Dan yang saya tahu, kita tidak akan tahu apa itu apa kalau misalnya kita tidak tahu apa itu apa. Iya. Sedangkan di bahasa Quran itu yang masih makro,
bahasa yang sejatinya bagi saya itu sulit sekali untuk membuatnya jadi mudah untuk disampaikan. Nah, jadi kiranya menurut Ustadz, bagaimana supaya kita bisa menyampaikan pesan-pesan atau bahasa-bahasa program yang ada di dalam Al-Quran itu supaya bisa langsung tersampaikan kepada anak-anak itu. Itu Ustadz, terima kasih. Baik. Apa tadi? Apa ya? Ya, langsung dijawab aja ya, biar nggak lupa. Takutnya nanti apa-apa lagi. Tergantung segmentasi dakwah seperti yang tadi saya bahas di awal. Karena bahasa ke anak-anak SD, SMP, SMA kan beda-beda ya. Dan itulah tadi kemampuan seorang guru atau seorang dai dalam menggunakan lisanul qaum, bahasa kaumnya. Karena tugas seorang dai itu bukan hanya menyampaikan, tetapi memahami kaumnya untuk berbahasa dengan bahasa mereka. Kalau kita baca Al-Kahfi itu kan ketika Zulkarnain datang ke suatu kaum, Zulkarnain menggunakan bahasa mereka. Emang itu kelebihan Zulkarnain, tapi kan sebuah inspirasi bahwa kita harus menggunakan bahasa kaum itu. Jangan pakai bahasa kita, nggak akan tersampaikan dakwah. Dan bedakan antara informasi itu ada dua ya, ada yang accessibility, ada yang acceptability. Ada informasi yang sampai tapi nggak diterima. Kita pengen sampai dan diterima. Acceptability-nya juga dipertimbangkan gitu. Makanya Nabi bertanya di akhir hayat beliau di Haji Wada, ala hal balaghtu, apakah aku udah menyampaikan dan sampai ke kalian terima? Bala ya Rasulullah. Itu adalah acceptability, bukan hanya accessibility. Jadi bukan hanya sampai tapi juga diterima. Karena yang sampai tapi nggak diterima, kenapa? Nggak ngeklik dengan cara pandang dan berpikir mereka, sehingga kita harus menggunakan kamus mereka. Kamus anak-anak, kamus remaja, kamus dewasa pasti beda. Bahkan anak-anak pun satu dengan yang lain juga kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Tapi di antara semua bahasa itu ada hal yang sifatnya masih general, bisa dipakai untuk beberapa segmen. Apa? Storytelling. Seorang guru yang paling baik itu adalah seorang storyteller. Jadi belajarlah tentang konsep storytelling. Saya waktu masih kuliah dulu pernah cukup serius juga di sastra. Saya di Lingkar Pena juga. Saya nulis beberapa novel bersama dengan Habibur Rahman. Cuman beliau beruntung novelnya viral. Novel saya nggak dicetak karena isinya curhat. Jadi kita sekomunitas lah namanya Lingkar Pena Mesir kan. Nah, di dunia sastra saya jadi tahu ada satu skill yang saya pakai sampai sekarang, apa? Skill storytelling. Saya kalau menyampaikan kisah tentang para nabi ke anak muda dengan bahasa anak muda, mereka kayak ngerasa ada theater of mind di mana nabi itu hidup dalam pikiran mereka. Oh gitu ya. Bukan cuma data sejarah. Jangan sampaikan data sejarah, sampaikanlah adegan sejarah, bukan datanya, adegannya. Apa yang terjadi dalam sebuah penulisan itu harus dimunculkan konflik di awal. Jangan penulis pada suatu hari, itu mah cara lama. Langsung ke konflik, apa konfliknya? Kemudian dari situ nanti baru ngulur sampai kemudian selesainya konflik kayak gimana. Maka sampaikanlah storytelling yang baik dalam menjelaskan Al-Quran kepada siswa kita. Toh isi Al-Quran juga ada 5 bahasa kata para ulama. Di kajian Ulumul Quran, kata para ulama, Al-Quran itu punya 5 metode bahasa. Salah satunya apa? Kisah. Yang lainnya apa? Masal, perumpamaan. Perumpamaan itu untuk logika remaja. Biasanya dipakai untuk dengan bahasa perumpamaan. Banyak-banyaklah pakai analogi untuk remaja. Tapi kalau anak-anak, banyak-banyaklah pakai storytelling. Dan storytelling yang paling berhasil itu ketika gurunya menjelaskan adegan dan memperagakan adegan itu. Kayak misalnya anak SD gitu kan. Saya pernah ngajar SD soalnya. Saya pernah jadi wakil kepala sekolah SD juga. Saya bikin SD juga di Tuban, Jawa Timur. Sekarang jadi SD terbesar di Kabupaten Tuban, namanya SD Al-Huda, yang punyanya dulu pengusaha batu bara, kemudian jadi bupati, jadi SD besar. Saya wakil kepala sekolah dan mengkonsep SD itu dari awal. Saya ngajar PAI. Walaupun ngajar PAI, tapi murid itu senang belajar sama saya karena banyak storytellingnya. Terus kita peragain. Misalnya lagi cerita tentang keledai. Gimana suara keledai itu dipraktekin, bukan keledai membawa kitab. Seperti keledai yang membawa kitab. Enggak cuma seperti keledai yang membawa kitab. Suara keledai gimana? Siapa yang bisa? Lucu. Di situ mereka lagi, itu storytelling banget. Sehingga akhirnya mereka jadi fun, terus menyerap ilmu yang kita ingin sampaikan, bukan sekedar mendengar, bosan, nggak ngerti. Jadi storytelling menjadi bahasa yang cukup universal, cukup general untuk menyampaikan kode-kode istilah Al-Quran. Takwa di storytelling kan.
Iman di storytellingkan. Kalau bahasa saya ke anak muda itu libatin Allah, mention Allah, tag Allah. Itu kan istilah anak muda ya. Sehingga di situ saya lagi ngajarin iman sebetulnya. Saya nggak bilang belajar iman itu berarti kita belajar ma'rifatullah, belajar rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Itu kan ring 1. Ring 3 mana mau dia belajarnya kayak gitu. Asma, sifat, itu apa Ustaz? Benda apa Ustaz? Enggak, langsung libatin Allah aja. Misalnya masalah anak muda itu apa? Masalah pacaran. Ustaz kalau nggak boleh pacaran, ntar dia jadian sama yang lain gimana? Emang kamu bisa menjamin kamu bisa jaga hati dia? Ya nggak juga sih. Yang jaga hati kan Allah. Titipkan hati dia ke Allah. Nah bahasa-bahasa gini bahasa akidah loh. Cuman untuk segmentasi anak muda, goalsnya biar dia nggak pacaran. Nah yang kayak gini-gini tuh bahasa. Sehingga kalau kita menghadapi yang anak SD, ya coba sering-sering pertama langkahnya adalah pahami dulu teks. Jangan sampai kita salah paham. Belajar tafsir, banyak baca buku tafsir. Lalu terjemahkan teks itu dalam bentuk cerita. Kadang-kadang cerita saya itu fiksi juga sih. Kayak saya cerita ke Yahya tentang naga. Padahal saya lagi ngajarin tentang sebuah pesan moral di situ supaya jangan gampang menyerah, tapi cerita naga. Karena dia waktu itu lagi senang-senangnya tentang naga, saya cerita, "Bang, ada naga." Jadi pilotok lah ya, cerita sebelum tidur. "Bang, ada naga, dia lihat ke atas ke langit-langit di kamar. Naga itu gini-gini, ada adegan ini." Terus saya cerita waktu itu gelap segala macam. Dia kayak setiap malam dia nunggu, "Bapak gimana terusin episode kedua naga yang kemarin, udah mati belum?" Dan seterusnya. Jadi kayak dia tuh kayak punya film gitu. Padahal kita nggak lagi nonton film. Bukankah Theater of Mind itu lebih kaya daripada 3D? Lebih kaya daripada film-film yang ada di bioskop? Nah, ini kemampuan guru. Jadilah seorang storyteller terbaik untuk murid-murid kita, terutama SD ya. Kalau untuk SMP SMA, jadilah orang yang logikanya banyak analogi, banyak permisalan. Anak remaja itu kalau dikasih analogi itu kena banget, lebih daripada dalil-dalil qala Allah wa qala Rasul. Kalau udah kena analogi. Makanya di Al-Qur'an juga banyak masaluhum atau alam tara kaifa daraballahu masalan, kan banyak masal-masal kan, perumpamaan. Kayak gitu sih kurang lebih bahasa yang mungkin bisa menerjemahkan secara universal. Udah apa ya? Udah dapat ya? Insyaallah. Udah dapat ya Bu Umi.